Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana ingin menjelaskan atau menjawab forum dari auditing 1 di forum kelima. Di sini ada 3 langkah audit berbasis resiko. Yang pertama, risk assessment atau menilai resiko. Melaksanakan prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasikan dan menilai resiko saji yang material dalam laporan keuangan. Beberapa tahap dalam risk assessment itu melibatkan auditor senior, partner dan anggota inti tim audit harus terlibat aktif dalam merencanakan audit, memastikan perencanaan audit memanfaatkan pengalaman dan insight anggota tim senior. Audit harus mempertahankan skeptisisme profesional. Merencanakan waktu audit. Waktu yang digunakan dalam perencanaan audit atau mengembangkan strategi audit akan memastikan bahwa tujuan audit sudah dipenuhi dengan benar. Melakukan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan, membahas strategi audit, bertukar pikiran dan menetapkan tanggung jawab. Mengidentifikasi semua resiko yang relevan. Evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai resiko. Bagaimana manajemen merancang atau melaksanakan pengendalian untuk memitigasi resiko salah saji material dalam laporan keuangan yang sudah diidentifikasi oleh manajemen sendiri atau editor. ISA mengharuskan penggunaan dan kemudian pendokumentasian kearifan profesional judgment yang penting oleh auditor dalam audit. Yang kedua, menanggapi resiko atau risk response. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam merencanakan kombinasi prosedur audit yang tepat untuk menanggapi resiko tersebut. Untuk menanggapi resiko termasuk berikut ini. Yang pertama, uji pengendalian atau test of control. Yang kedua, identifikasi pengendalian intern yang relevan. Yang ketiga, identifikasi setiap asersi suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Prosedur analytical substansi analytical procedures. Ini prosedur di mana jumlah total suatu arus transaksi, misalnya penjualan, dapat diperkirakan dengan cukup berdasarkan bukti yang tersedia. Prosedur analytical substansi analytical procedures. Ini prosedur di mana jumlah total suatu arus transaksi, misalnya penjualan, dapat diperkirakan dengan cukup tepat berdasarkan bukti yang tersedia. Itu tadi yang kedua. Yang pertama itu identifikasi setiap asersi suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Ada lagi pendadakan atau unpredictability. Dalam suatu hal, auditor perlu memasukkan unsur pendadakan dalam prosedur audit, misalnya ketika menanggapi salah saji material karena kecurangan. Manajemen of fraud. Auditor juga mempertimbangkan perlunya prosedur audit yang spesifik yang menangani kemungkinan putusan manajemen untuk meniadakan atau mengabaikan pengendalian dengan membuat pengecualian. Dan yang terakhir, resiko signifikan adalah resiko salah saji material yang dinilai begitu besarnya yang menurut pendapat auditor dan akan memerlukan pendapat audit khusus. Pertanyaan selanjutnya, pelaporan atau reporting. Merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar untuk memberikan pendapat tersebut. Asersi itu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara empiris dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Beberapa penggolongan asersi itu ada 5. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau kejadian berhubungan dan dengan apakah aktiva atau utang ada pada tanggal tertentu. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan dan pada tanggal tertentu. Yang keempat, asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Asersi yang kelima, asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan dan diungkapkan dengan semestinya. Demikian jawaban untuk forum kelima. Jika ada salah kata atau salah pengungkapan, saya mohon maaf. Terima kasih.